Oke, baiklah, berjumpa kembali dengan saya tentunya Muhammad Rewasan di channelnya Muhammad Rewasan. Senang berjumpa kembali. Hari ini kita lanjut seri tutorial PHP selanjutnya. Nah, pada sesi ini saya akan membahas mengenai tentang fungsi tanggal di PHP ya. Bagaimana kita menggunakan konsep penanggalan yang ada di PHP. Nah, pada dasarnya PHP itu sudah punya variabel sendiri untuk penanggalan. Jadi di situ kita kenal nanti ada fungsi date ya. Fungsi date ini kita bisa gunakan untuk sebagai fungsi pertanggalan di PHP. Nah, kita langsung saja. Yang pertama kita coba buat sebuah file dulu di Sublime kita, editor kita tentunya. Saya simpan dengan nama filenya di sini adalah date ya. Ekstensinya adalah PHP. Kemudian saya akan coba buat sebuah HTML ya. Kemudian fungsi date di sini. Nah, kemudian saya akan coba tambahkan tanggalnya seperti ini. Hari ini adalah tanggal berapa gitu ya. Hari ini adalah tanggal berapa gitu. Nah, sekarang gitu. Nah, oke, kita bisa menggunakan fungsinya di sini adalah fungsi date. Cuma sebelum ke sana jangan lupa tambahkan sintak PHP ya, karena kita berjalan di dalam extension PHP. Nah, ditambahkan di sini adalah years, and date. Ini adalah fungsi umumnya. Kemudian, nah, formatnya ada beberapa format yang kita bisa tampilkan. Ada bisa menggunakan slash seperti ini, atau kita bisa gunakan dalam bentuk titik ya, sama juga. Nah, kemudian ada bisa kita gunakan dalam bentuk strip. Nah, jadi ini dimulai dari tahun, bulan, dan tanggal. Tambahkan BR di ujungnya agar supaya dia tidak. Tambahkan BR di ujungnya agar bisa turun baris ya. Nah, kita coba lihat hasilnya dulu. Kira-kira tampilannya seperti apa. Kita buka file date kita. Nah, akan muncul di sini ya, formatnya seperti ini, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini bisa dibolak-balik ya, misalnya Y dulu gitu kan, atau months-nya dulu atau D-nya dulu, seperti apa yang kalian inginkan. Nah, misalnya kita juga bisa munculkan hari di sini, echo harinya adalah, kalau hari berarti kita tambahkan di sini adalah L ya. Nah, maka akan muncul tanggalnya adalah dalam bentuk source day. Nah, ini belum bentuk format Indonesia. Nah, nanti di seri topik berikutnya kita mungkin akan bisa bahas bagaimana konversi ini ke dalam format Indonesia. Kebetulan format yang dibuat ini adalah format dalam bentuk Inggris. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ingin menambahkan untuk jam berapa ya? Sekarang ya ini, the time is, atau mungkin jam sekarang, waktu saat ini misalnya. Misalnya kita gunakan seperti ini. Ada date, kita bisa gunakan di sini H itu untuk hours, kemudian I adalah untuk minute, SA ini adalah untuk second. Jangan lupa tambahkan BR-nya. Nah, kita coba refresh. Ada kesalahan di baris ke-12. Oh, kelebihan kutip ya. Kita coba refresh lagi. Nah, maka akan muncul di sini. Sekarang ini adalah jam 3:06:42 gitu ya. Ini adalah waktu sekarang. Di sini ada permasalahan ya. Kenapa kok permasalahannya? Permasalahannya seharusnya di sini adalah jam 8:11. Harinya benar jam Tuesday. Cuma di sistem menunjukkan di sini adalah jam 3:11. Ini masalahnya kenapa? Karena memang di sini adalah kita belum mengatur nilai default dari penanggalannya ya. Oleh karenanya, jadi kita akan atur. Nah, kebetulan yang sekarang berjalan ini adalah waktu UTC. Nah, bagaimana caranya kita ngatur supaya pengaturan settingan waktunya, default time-nya adalah waktu yang mungkin berada di Indonesia. Kebetulan kita taruh di Jakarta misalnya ya. Nah, sekarang kita coba tambahkan di sini default time zone set. Nah, ini fungsinya ya. Kita akan coba tambahkan supaya posisinya berada di Indonesia. Jadi di sini adalah kita tambahkan di sini Asia/Jakarta. Nah, ini. Dan kita coba geser sedikit, ini agak biar rapi ya. Ini H-nya digeser supaya dia berjarak. Nah, kita coba refresh. Nah, maka akan dia berubah seperti ini. 8/12 sesuai dengan ada penanggalan yang di sebelah kanan bawah ini ya. Nah, berikutnya saya akan coba tambahkan ada fungsi namanya stereo time ya. Jadi stereo time ini adalah str to time ini ya.
di fungsi ini memungkinkan kita untuk melakukan manipulasi terhadap penanggalan. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya, kita punya variabel dengan nama D atau date, tanggal ya. Atau tanggal saja saya sebut di sini. Nah, tanggalnya ini merupakan stereotype. Misalnya seperti ini kita bikin konsepnya ya. April tanggal 15. Jadi kita bikin konsep format seperti ini ya di tahun 2014. Nah, tahunnya sekarang ini 2014. Atau tanggal lahir saya misalnya lah ya. Saya coba lahir sekarang ini tanggal 21 Juni misalnya. June tahun 19, misalnya saya lahir tahun 1987 misalnya. Nah, ini saya bisa, kalau seandainya ada fungsi seperti ini, saya akan bisa pisah-pisah dia dengan konsep seperti ini. Echo tanggal yang dibuat adalah saya gunakan fungsi di sini date untuk dari mana? Dari kita tentukan tahunnya dulu, kemudian tentukan bulannya boleh, kemudian tentukan D-nya boleh, atau sesuaikan dengan Indonesia boleh ya. Biasanya D dulu ya. Kemudian kita tentukan M-nya. Kemudian masuk ke years. Nah, kalau di Indonesia seperti itu ya. Nah, sekarang saya coba tambahkan. Di sini adalah fungsi. Kemudian juga jangan lupa ditambahkan waktunya. Nah, disinilah saya tambahkan variabel tanggal tadi. Tambah panggil fungsi tanggalnya. Nah, maka akan dibaca di sini. Tanggalnya adalah 21 Juni tahun 87 misalnya. Atau saya bisikin sendiri ya, atau saya rubah saja ya, misalnya tanggal lahir saya. Nah, seperti itu. Nah, fungsi stereotype ini untuk misal juga kita gunakan untuk misalnya untuk penentuan hari esok. Nah, penentuan hari esok misalnya. Nah, misalnya sekarang ini ya, kita bikin fungsinya seperti ini. Hari esok sama dengan kita tambahkan fungsinya adalah stro time adalah dari tomorrow. Tomorrow itu adalah besok ya. Kemudian kita munculkan hasilnya echo date. Di sini adalah tanggal sekarang ya tentunya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita munculkan date-nya adalah hari ini yang dirubah menjadi hari esok satu hari ke depannya. Jadi dirubah jadi ke tomorrow-nya. Nah, settingan tanggalnya dirubah ke hari esok. Nah, kita coba tampilkan hasilnya ya. Jangan lupa ditambahkan PR di ujung ini dulu. Nah, jadi akan muncul tanggalnya di sini adalah satu hari untuk tanggal besok. Cara membuktikannya gimana? Kita lihat tanggal sekarang nih dulu ya. Tanggal sekarang ini ada tanggal 21. Berarti kalau tomorrow-nya adalah tanggal 22. Nah, ini udah benar. Kita tambahkan pesan lah di sini seharusnya enaknya ya. Misalnya echo hari esok biar jelas. Nah, ini tambahkan date di sini. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya 3 bulan lagi misalnya. Atau mungkin minggu depan. Saya tambahkan variabelnya adalah minggu depan. Minggu depan ini kita gunakan fungsi stereotype-nya adalah di sini adalah next Saturday alias minggu depan. Saya coba tambahkan harinya lah dulu ya sekarang ya. Misalnya kalau ini kebetulan video dibuat hari ini adalah hari Kamis ya. Jadi saya coba tambahkan di sini Thursday seharusnya sekarang. Oke. Nah, di ini juga sama. Jadi saya tambahkan di sini hari sekarang misalnya. Nah, kemudian kalau minggu depan seperti apa? Berarti kita tambahkan di sini minggu depan sama dengan gimana? Seperti itu. Jadi di sini harinya, variabelnya di sini saya gunakan minggu depan. Oke, coba refresh. Ada kesalahan di baris ke-25. Oh, ini kurang kutip. Nah, minggu depan adalah Saturday, ya. Minggu depannya adalah Saturday tanggal 23. Seharusnya di sini tulisannya minggu depan. Kalau seandainya misalnya saya ingin tambahkan variabel lagi misalnya, tambahkan 3 bulan ke depan. Nah, berarti saya akan coba tambahkan fungsinya stereotype-nya adalah, nah, di sini kita gunakan stereotype plus 3 month.
Jadi di sini kita tambahkan 3 bulan ke depan. Di sini seharusnya variabelnya adalah 3 bulan ya. Oke. Kita coba jalankan lagi. Ada kesalahan di baris 26. Penulisan angka tidak boleh dalam variabel ya. Berarti seharusnya 3 bulan ya. Saya bikin di sini adalah 3 bulan. Oke, kita coba refresh. Nah, 3 bulan depan adalah bulannya bulan Januari ya, tanggal 21. Nah, minggu depan adalah tanggal 10. Nah, 3 bulan ke depan adalah hari Jumat, tanggal 21 Januari tahun 2022. Nah, ini stereo time. Nah, sekarang terakhir adalah saya akan coba bikin bagaimana kalau format penanggalan di Indonesia. Nah, karena bahasa pemrograman ini dibuat dalam bentuk bahasa Inggris, jadi mau tak mau, kita harus melakukan konversi terhadap penanggalan yang ada di Indonesia. Tadi kita lihat beberapa contoh kasus tadi di atas adalah penanggalan itu banyak menggunakan fungsi bahasa Inggris. Nah sekarang gini caranya. Kita coba buat sebuah function di sini ya. Functionnya di sini dengan nama tanggal Indo, tanggal Indonesia tentunya. Dari variabel apa? Variabel tanggal misalnya. Oke. Nah, sekarang coba kita buat sebuah array. Misalnya array pertama adalah untuk bulan. Bulan. Oke. Kemudian kita coba buat dalam bentuk array seperti ini, array. Nah, yang pertama adalah misalnya Januari. Januari. Kita lanjutkan. Misalnya adalah Februari gitu ya. Februari. Jadi indeks pertama kita sudah atur untuk Januari. Kemudian kita tambahkan saja sampai bawah sampai Desember ya. Maret. Kemudian di sini April. Di sini tambahkan lagi Mei. Kemudian di sini tambahkan Juni. Oke, kemudian tambahkan Juli. Kemudian Agustus, September, Oktober, November, dan terakhir tentunya adalah Desember. Nah, ini berarti kita sudah membentuk sebuah array untuk bulan. Nah, kemudian kita coba buat sebuah pemecahan ya. Pemecahan lah ya. Mungkin semacam pecahan. Kita explode di sini. Kita pecah array yang kita sudah buat. Di sini kita gunakan strip ya untuk sebagai pemecahnya. Dan kita tambahkan di sini adalah untuk variabel tanggal. Untuk function tanggal yang kita sudah buat seperti ini ya. Kita tambahkan return di bawahnya. Kemudian, nah saya asumsikan misalnya gini. Kalau 0 itu untuk tanggal, 1 untuk bulan, 2 untuk tahun ya. Berarti kalau seandainya saya buat di sini adalah 2, berarti ini adalah untuk tahun. Kemudian saya tambah lagi untuk variabel bulannya. Bulan itu didapatkan dari mana? Bulan itu didapatkan dari fungsi integer, pecahannya, kemudian ditambah dengan 1. 1 itu adalah maksudnya adalah untuk tanggal. Kemudian, kutipnya saya gunakan kutip 1 saja di sini ya. Yang terakhir adalah untuk tahun tentunya, yang untuk 0 ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, jangan lupa dikutip. Nah, selesai ya function kita ya. Nah, sekarang saya coba panggil fungsinya. Di sini fungsinya adalah tadi echo tanggal Indo. Di sini saya tambahkan date. Nah, di sini adalah years-nya, tambahkan years. Kemudian tambahkan months, ditambahkan date. Kemudian saya coba tambahkan, nah satu ini aja judul, coba ya. Oke, ditambahkan tutup PHP-nya, jangan lupa sudah ya. Nah, siap. Kita coba refresh. Ada kesalahan di baris 46. Oh ya, ini seharusnya kelebihan ya. Oke. Coba refresh lagi. Baris 48 kesalah. Kelebihan tutup kutip seperti ini. Nah, untuk yang terakhir ini kelebihan ya. Jadi saya coba tambahkan di sini aja ya. Pecah 0. Jadi 0 untuk tahun, 1 untuk bulan, kemudian 2 adalah untuk tahun. Untuk tanggal ya. Nah, sekarang kita akan coba konversi tanggal sini menjadi format tanggal Indonesia. Let's kita coba jalankan. Masih ada salah di baris 46. Oh ya, ini cukup 1 saja ya di sini ya. Kelebihan. Nah, coba refresh. Kesalahan terakhir di baris 47. Nah, seharusnya kutipnya adalah bukan ini, tapi adalah kurung seperti ini. Kita refresh. Baris 50.
Seharusnya kutipnya adalah pertama tutup kurung. Ya benar ya. Ini kelebihan ya. Tidak ada. Kita coba refresh lagi. Nah, maka akan muncul di sini adalah 21 Oktober 2021. Jadi ini kurang spasi ya. Agar dia berspasi, berarti ini saya tambahkan spasi di sini. Ini juga saya tambahkan spasi di sini. Nah, berarti saya tambahkan variabel di sini statement hari ini adalah tanggal seperti ini ya. Coba refresh. Nah, maka akan muncul di sini hari ini adalah tanggal 21 Oktober 2021. Nah, saya rasa cukup materi hari ini ya. Kita sudah buat beberapa kondisi di situ tadi ya. Untuk konsep tanggal, ada pemecahan tanggal seperti ini. Kemudian ada jam. Kita set defaultnya untuk nilainya adalah untuk Asia Jakarta. Kemudian ini kita fungsikan juga ada stereotype. Ya, stereotype ini kaitannya ada stereotype ya sebenarnya ya. Kalau kita kenal ada stereotype, berarti stereotype juga ada. Nah, maka dan juga kita buat penanggalan Indonesia untuk kasusnya adalah untuk bulan. Nah, demikian sesi kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Nah, kita jumpa di sesi berikutnya. See you, bye.